Bapak Ibu, Saudara sekalian, senang sekali saya Hans kembali datang di channel YouTube Hans Siagian untuk berbagi tentang firman Tuhan, sharing tentang firman Tuhan. Pada siang hari ini, tema kita cukup menarik, karena tema ini sering ditanyakan dan kita tanyakan kepada anak-anak kita. Bahkan anak-anak kita suka bertanya kepada temannya, apa cita-citamu? Mau jadi apa kamu? Inilah tema pada siang hari ini yang akan kita coba menggali di dalam firman Tuhan. Apa cita-citamu? Semasa kecil saya sering ditanya oleh orang tua saya, apa cita-citamu nak? Saya menjawab kepada orang tua saya pada saat itu masih kecil, cita-cita saya ingin menjadi seorang tentara. Mengapa saya ingin menjadi seorang tentara? Karena saya melihat kalau seorang tentara itu dengan berpakaian yang hebat dan berpakaian kesatuannya, saya kagum melihat para tentara abdi negara. Sehingga pada waktu saya kecil, saya ingin bercita-cita menjadi tentara. Namun kenyataannya, sampai saat ini saya tidak menjadi tentara. Malah saya menjadi seorang pekerja di ladang Tuhan. Apakah pekerjaan di ladang Tuhan salah? Apakah pekerjaan di ladang Tuhan atau suatu kebetulan saja? Atau pekerjaan di ladang Tuhan karena emosional sesaat? Kepada jemaat di Korintus dan beberapa jemaat lainnya, Paulus mendeskripsikan sebagai berikut. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 1 ayat 1. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kita akan melihat apa maksud daripada 2 Korintus 1 ayat 1 ini. Yang pertama, Paulus menyebutkan dirinya Apostolus Christou Lesau, yang berarti Rasul Kristus Yesus. Sekali lagi, Paulus menyebutkan dirinya di dalam bahasa Yunani Apostolus Christou Lesau, yang berarti Rasul Kristus Yesus. Jadi Paulus sudah mengatakan dia Rasul Kristus Yesus. Perkataan Apostolus Christou atau Christou Lesau mempunyai bentuk genitive of position. Apa maksudnya ini? Yang disebut dengan Christou Lesau. Kita akan melihat lebih lanjut. Maksud dari perkataan ini menunjukkan kepemilikan. Jadi Paulus hendak mengatakan bahwa Kristus Yesus adalah pemilik dirinya sebagai seorang rasul. Apostolus Christou Lesau.
Rasul Kristus Yesus. Jika rasul itu adalah seorang utusan, maka dirinya adalah utusan Kristus Yesus yang menyuarakan tentang pesan-pesan Allah, pesan-pesan yang diberitakan, pengajaran-pengajaran yang diberitahukan tentang Kristus Yesus. Jadi di dalam tulisan 2 Korintus dan surat-surat rasulia lainnya, ada pesan yang Kristus sampaikan, yang sudah disampaikan dan dijabarkan dan diberitakan oleh Paulus. Nah, Paulus sudah mengatakan Apostolus Christou Lisau. Ia adalah Rasul Kristus Yesus. Yang kedua, apakah dari kecil Paulus bercita-cita menjadi seorang Rasul Kristus? Kita tahu latar belakang Paulus yang banyak membantai orang-orang kudus, yang banyak membunuh orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tapi Paulus sekarang menjadi Apostolus Christou Lisau, Rasul Kristus Yesus. Paulus tidak yakin dan 100% Paulus tidak punya keinginan untuk jadi Rasul Kristus Yesus. Mengapa tidak? Karena saat usia Yesus dan usia Paulus tidak terpaut jauh. Walaupun mereka sama-sama berselisih sekian tahun. Waktu Paulus masih anak-anak, Yesus belum berkarya sebagai seorang Kristus, Mesias. Jadi mana mungkin Paulus bercita-cita ingin menjadi seorang utusan dan berkarya pada Kristus Yesus. Nah, untuk kerasulan itu nyata sebagai kehendak Allah. Itu artinya Allah menghendaki Paulus menjadi rasul. Dan pada saat pertobatannya kita tahu bahwa Tuhan datang kepada Paulus. Di dalam surat Galatia, ia mengatakan, Galatia 1 ayat 1, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah dan Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Selain hendak mengatakan bahwa ia tidak pernah bercita-cita menjadi Rasul Kristus, di mana Paulus tidak punya keinginan itu, karena bagaimanapun dia sudah banyak membantai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya Kristus, tetapi dirinya dirindukan oleh Allah menjadi seorang rasul. Rasulan Paulus betul-betul diinginkan oleh Allah dan Yesus Kristus. Kisah para Rasul 9 ayat 15 mencatat
Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sebab orang ini menuju kepada pribadi Paulus atau Saulus. Jadi kita bisa lihat Allah memilih Paulus. Allah menetapkan Paulus menjadi rasul, Apostolus Christou Lysou, berarti rasul Kristus Yesus. Kita bisa lihat juga Saulus yang benci kepada Yesus sekarang menjadi utusannya. Itu pasti bukan cita-cita dan keinginan Paulus, tetapi ada tangan kuat yang telah mengarahkannya. Itulah kehendak Allah. Apakah ini sebuah pelarian atau kehendak Allah? Karena Paulus sudah banyak membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada Kristus, kemudian dia pelarian untuk menyelamatkan, seolah-olah dia sekarang jadi pengikut Kristus agar orang tidak membunuh dia, agar orang-orang Kristen tidak membunuh dia. Apakah ini adalah rancangannya Paulus atau ini kehendak Allah? Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah bahas bagaimana rancangan Allah yang dilakukan Allah untuk Paulus atau Saulus. Jika Paulus menjawab tentang dirinya, pasti menjawab penuh keyakinan. Katanya, Apostolus Christou Lysou di Telemataus Theou, yang berarti seorang rasul Kristus melalui kehendak Allah. Sekali lagi, saya bacakan bahasa Yunaninya yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa transliterasinya. Apostolus Christou Lysou dia Telemataus Theou, yang berarti seorang rasul Kristus Yesus melalui kehendak Allah. Jadi Paulus punya cita-cita membunuh orang-orang Kristen, membantai orang-orang percaya kepada Kristus. Itu cita-citanya. Tapi Tuhan pakai dia, Allah memakai dia, dan Allah mengambil dia menjadi rasulnya. Dan kita tahu sekarang begitu besar pelayanan Paulus, bahkan Allah sendiri mengangkat dia sebagai rasul Kristus. Apostolus Christou Lysou dia Telemataus Theou, seorang rasul Kristus Yesus melalui kehendak Allah. Bapak Ibu memiliki anak, saya pun memiliki anak. Apa cita-cita anak kita? Mereka boleh bercita-cita apa yang diinginkannya, tapi semua adalah kembali kepada kehendak Allah, rancangan Allah, apa yang akan Allah kehendaki buat anak-anak kita. Apa yang Tuhan tujukan, rancang buat anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.